Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat kembali menjumpai sahabat yang terkasih pada hari ini. Saya akan menemani dalam acara Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, hari ini Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Dan kita bersuka cita karena pada hari ini di studio telah hadir bersama kita Romo Ignatius Ismartono SY yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Is. Mari sahabat yang terkasih, kita bersama menyapa Romo. Romo Is, salam damai, selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik, berkat Tuhan. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita satukan hati memulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Is. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Kudus, Engkau adalah penasihatku yang setia. Semoga dalam segala pencobaan dan kesulitan, aku tetap berpegang teguh akan pertolongan-Mu dan tidak pernah berputus asa seperti telah dihayati oleh Santo Bonifacius, Uskup dan Martir. Amin. Amin. Merekalah orang suci, sahabat Allah yang mulia karena mewartakan kebenaran ilahi. Sahabat yang terkasih, bacaan liturgi pada hari ini, bacaan pertama dari Kisah Para Rasul dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 20 ayat 28 sampai dengan 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia.
Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia mendengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi semua murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Ismartono dari bacaan pertama Kisah Para Rasul tentang perpisahan Santo Paulus. Ada hikmat dan inspirasi apa Romo buat kehidupan beriman kita pada hari ini? Kisah ini merupakan kisah lanjut yang sejak minggu pertama Paskah kita mendengar bagaimana orang-orang yang mengenal Yesus percaya akan kebangkitannya, meskipun melihat Yesus menderita sengsara dan dibunuh, mereka semula takut, tapi kemudian ada gerak dalam hati mereka yang membuat mereka berani keluar dari tempat bersembunyi mereka. Itu sebuah lambang keluar dari ketertutupan diri mereka, mewartakan cinta kasih Allah, menyatakan bahwa Allah lah yang menjadi pedoman, Allah lah yang merajai hati mereka. Nah, sekarang ini dalam kontemplasi saya, umat sudah
berkembang terus, dan para rasul sudah ada di dalam komunitas itu, diterima, saling memberi kekuatan, lalu sekarang harus berpisah. Berpisah, dan perpisahan ini menarik karena apa? Karena Paulus yang semula juga tidak langsung diterima karena terkenal sebagai seorang yang memburu-buru pengikut Kristus. jalan Tuhan, ya toh, mengikut Kristus, dia sekarang ini dalam kontemplasi saya nampak dia seorang gembala yang erat berhubungan secara batin dengan umatnya. Tetapi hubungan itu ternyata tidak hanya batin, tapi lahir juga. Iya. Maka digambarkan di sini perpisahan itu. Kata orang, hidup adalah pertemuan. Dan di sini kita juga mendengar bahwa perpisahan adalah sedikit kematian. Dan ini ada bagian yang mati, yaitu apa? Paulus tidak hadir lagi secara badaniah. Dan Paulus akan menjadi seorang yang dikenang sebagai yang memperkenalkan Yesus kepada mereka. Berat nampaknya. Tapi disitulah akhirnya entah umat, entah Paulus menumpukan pemahaman mengenai perpisahan ini dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Iya, Romo. Jadi di dalam yang saya baca tadi, yang Romo juga sudah jelaskan, bahwa di dalam perpisahannya Paulus kepada kawanan-kawanan dombanya itu ibaratnya ya Romo ya, sepertinya Paulus meninggalkan sesuatu yang amat berkesan bagi murid-muridnya, kawan-kawanannya, untuk tetap di dalam Tuhan dan tidak perlu khawatir akan segala hal. Seperti itu ya Romo ya. Karena yang ditinggalkan itu bukan harta benda sebagai warisan ya, tetapi Yesus sendiri. Ini kejadian seperti ini kan kerap kita alami kalau ada pastor yang dipindah dari ya, paroki satu dari ke paroki lain. ya. Ya. Umat akhirnya Merasa sedih sedih misalnya. dan sedih dan kehilangan itu wajar. Betul. Tapi toh tidak akan mengikuti pastor di tempatnya yang baru. Iya. Dan pastor tidak akan menahan diri di tempat itu. Karena apa? Karena alasan mereka pernah bertemu. Dan juga menjadi alasan mereka sekarang berpisah adalah Tuhan Yesus sendiri. Iya. Itu yang dapat saya tangkap. Iya, Romo, saya mau bertanya juga. Tadi di awal Romo menjelaskan bahwa sesudah Paskah kita diberikan firman oleh Tuhan tentang bagaimana murid-murid itu harus berani keluar dari zona nyaman ya Romo, untuk memberitakan Injil tentang kebangkitan Tuhan. Kita pun mau demikian Romo, untuk menjadi pewarta kabar sukacita Tuhan. Tapi kadangkala kita suka di zona nyaman, untuk berani keluarnya itu agak penuh pertimbangan. Bagaimana Romo kita bisa untuk menjadi pewarta yang baik? Ya, memakai istilah zona nyaman ya, itu Iya. istilah yang kerap didengar akhir-akhir ini. Iya. Ya, zona nyaman ini menarik karena ada kata nyamannya dan ada kata zonanya Zonnya, yang sementara dapat saya terjemahkan wilayah aman gitu ya. Iya. Wilayah aman, dan bentuknya yang awal adalah ruang-ruang tertutup di mana mereka bisa bersembunyi. Sejauh saya renungkan dalam kontemplasi saya melihat bahwa yang nampak jelas itu dalam diri Petrus, yang dulu orang yang dengan gemetar berhadapan dengan perempuan Galilea ketika ditanya, Kamu murid Tuhan? Gitu. Iya. Lalu sekarang dia muncul, dia berani. Nah ini keberanian ini. Keberanian karena yang jadi dasar perhitungan adalah Yesus sendiri. Yesus yang memanggil. Yesus yang memanggil. Saya berdoa juga loh selalu bahwa di dalam zona nyaman dimanapun juga yang diberikan oleh gereja kita, itu orang-orang meninggalkan bukan karena nyamannya saja, tetapi karena panggilannya. Ketika melihat bahwa panggilan untuk
mewartakan di tempat-tempat yang sulit itu menyentuh hatinya, Iya. pada saat itu zona itu tidak nyaman lagi. Karena kenyamanannya adalah pada pelaksanaan Pewartaan itu. panggilan Yesus. Berarti kita pun harus merasakan demikian ya Romo, bahwa di saat sekarang ini, dalam kehidupan ini, misalnya kita menemukan dan merasakan hadirnya Tuhan, sukacitanya Tuhan, kenyamanan yang Tuhan berikan, kita pun harus berani keluar dari situ untuk memberitakan dan membagikan kepada sesama. Itu dapat menjadi kesimpulan dari pembacaan ini. Iya. Ya. Dan Paulus juga itu mengatakan ya bahwa dia bekerja, ya, di situ nanti ada naskah itu, dan Iya. dia tidak menjadi kaya sekali, ya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku, ya. Itu warisannya bukan benda-benda itu. Warisannya adalah Yesus yang disampaikan. Ini perpisahan seperti ini juga dapat menjadi pengalaman bagi anak-anak yang ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Ya. Sedih panjang, Pasti. tetapi sebetulnya menjadi gembira karena orang tua itu memberikan warisan. Dan warisan yang terbesar bagi orang tua Katolik, bagi anak-anaknya, adalah ketika mereka bisa mewariskan imannya. Ini bukan hanya karena dia, tapi karena Allah sendiri mengendaki itu. Sehingga orang-orang yang berpisah dengan anak-anaknya karena dipanggil itu, pertama-tama bersyukur kepada Allah bahwa Tuhan Yesus masih tinggal dalam keluarga mereka. Betul. Dan banyak perpisahan lain, ya. Iya. Dan kita tidak perlu khawatir akan hal itu ya Romo, karena Tuhan selalu ada bersama kita, maka segala apapun Tuhan selalu menyediakan dan memenuhi apa yang kita butuhkan ya Romo. Ya, kekhawatiran itu bukan sesuatu yang membuat kita bekerja untuk memelihara iman kita, Iya. ya, tetapi karena kita bekerja untuk memelihara iman, harapan, dan kasih kita, maka kekhawatiran itu tidak menjadi yang menguasai hati kita, gitu ya. Benar. Jadi kita bukan soalnya membuang kekhawatiran, tapi mengerjakan karya kasih. Iya. Ya. Dan juga nampaknya tadi di sini kita melihat bagaimana dia bekerja untuk apa? Membantu orang-orang yang lemah. Gitu Dan lah. memenuhi keperluan kawan-kawan seperjalanannya. Dan menarik sekali ada kalimat yang mungkin baik dicap dan disimpan ya. Iya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itu Benar sekali. Ini kalimat yang sangat bagus Romo. bagaimana kamu alami sendiri? dalam kehidupan? Saya memang senang sekali dengan kalimat ini. Saya selalu berpikir dan menanamkan ini sama diri saya sendiri dan juga kepada anak-anak saya, bahwa di dalam kesulitan apapun lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Memberi itu banyak hal. Kita bisa memberikan waktu, bisa memberikan doa, bisa memberikan tenaga kita, bukan harus berupa materi. Itu yang saya selalu canangkan. Baik, memberikan doa ya. Iya. Ada tradisi lama dalam kalangan kita yang akhir-akhir ini tidak banyak, yaitu kalau ada orang ulang tahun pesta nama, itu diberi buket rohani, yaitu 10 salam Maria. Iya. Masih mengalami? Masih Ya. sedikit, tapi sudah jarang sekali. Ya, jarang ya, tapi Iya. saya masih mengalami. Dan di situ menyentak hati ya, doa dijadikan Satu buket. ya, jadikan sesuatu yang disampaikan dengan kasih. Ya. Itu menarik sekali ya Romo ya. Zaman sekarang orang selalu beridentik dengan memberi adalah berupa materi atau berupa barang-barang. Padahal sesuatu hal yang spiritual seperti doa itu sangat lebih penting ya Romo ya. Ya, jadi itu bagian dari tradisi Katolik yang baik, yang tidak membatasi diri pada sesuatu. Misalnya dana itu mesti uang, gitu. Di sini ada pemberian itu mesti barang, gitu. Iya. Tapi penyampaian
sesuatu yang bernilai termasuk doa di dalamnya. Benar. Romo Is, saya mau bertanya, di dalam memberi pasti harus ada sesuatu ikhlas hati. Bagaimana kita bisa menjadi seorang pemberi yang mempunyai keikhlasan hati dalam segala hal, Romo? Kadang-kadang kan zaman sekarang ini, Romo, mungkin juga terjadi sama saya di suatu event atau suatu situasi tertentu. Pada saat kita memberi, perlu perhitung-hitungan nih, Romo. Kadang, apa untungnya saya memberi? Kadang suka seperti itu ya, Romo, berpikir. Atau kalau saya sudah memberi, apa yang saya dapat gitu. Tapi saya mau belajar memberi dengan hati yang tulus. Bagaimana caranya, Romo? Saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya pernah alami ya. Iya. Jadi memberi itu perasaan yang melawan itu lebih banyak daripada yang mendorong. Benar sekali. Lalu saya dalam permenungan saya untuk diri saya sendiri, saya mencoba untuk mencecap, menikmati perasaan setelah barang atau pemberian itu disampaikan. Ya. Jadi di situ ada perasaan nikmat, ya, yang diberikan begitu. Jadi setelah melakukan, maka ada panggilan untuk memberi. Ya, misalnya saja untuk korban bencana, ya. Lalu gerak yang kedua adalah untuk melawan itu. Jangan, nggak perlu banyak orang lain yang sudah memberi, mengapa kamu, toh pemberianmu nggak seberapa gitu. Iya. Tidak seberapa, pemberianmu tidak seberapa, ya. Lalu kemudian jalan terus, lalu memberikan, lepas. Nah, lalu di situ setelah lepas barang itu kepada yang menerima, itu ada perasaan indah. Betul. Ada perasaan Sukacita. gembira, ada sukacita. Nah, itulah satu pengamatan atas pola. Maka demi sukacita itu, ya, seandainya tidak usah sampai ke Tuhan, ya, sebagai manusia biasa, demi sukacita itu saya mau melepaskan. Ya, kalau hanya. Tapi dalam pembicaraan tentang iman, tentu lebih daripada itu. Betul. Kita tidak hanya memberi untuk supaya saya diberi. Jadi perasaan yang tadi kan masih saya memberikan itu kepada orang itu, saya anggap ini, saya percaya ini sebagai pemberian pada Tuhan, ya, lalu saya akan dapat balasan dari Tuhan. Tentu hidup mengatasi itu, hidup beriman, yaitu nanti di tempat lain kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu nggak usah Jangan tahu. Karena motivasi dasar untuk memberi itu adalah kasih. Bentuknya adalah karena Tuhan telah mengasihi aku, maka aku pun mohon agar dapat mengasihi sesama seperti yang dicontohkan oleh Tuhan sendiri. Dan kasih Tuhan itu tidak ada perhitungannya. Betul. Dan orang-orang di Indonesia pun juga punya lagu itu, ya. Iya. Kasih ibu itu pun sudah bisa menjadi Satu bahan inspirasi. permenungan, ya. Kasih ibu kepada kita, itu apa? Tak terhingga. Tak terhingga. Lalu? Sampai selama-lamanya, tak terbatas. Ya, lalu rela memberi. Rela memberi, tak ingin kembali. Itu dia. Betul. Dekat ke situ. Ya, Romo terima kasih. Romo, sebelum kita mengakhiri di sesi pertama ini, Romo bisa memberikan kesimpulan supaya kita bisa jadikan pedoman dari perpisahan Paulus dengan kawan-kawannya pada hari ini. Dari peristiwa perpisahan Paulus ini, kita dapat melihat betapa hubungan erat antara Paulus dengan umat itu sangat menyentuh hati mereka, sehingga sedemikian erat. Keeratan itu nampak ketika perpisahan terjadi, karena ketika berpisah orang-orang akan merasa kehilangan. Demikian juga Paulus. Tapi mata iman tidak kehilangan. Mata hati, mata tubuh memang kehilangan teman yang pergi, kehilangan sahabat yang meninggalkan kita. Tetapi mata iman kita, mata hati kita melihat bahwa ketika Paulus pergi, orang sedih. Tapi nanti ketika mengenang Paulus, kita mengenang bahwa Tuhan yang
disampaikan oleh Paulus kepada kami itulah warisan pokok yang selalu mengembirakan, dan warisan ini merupakan kekuatan untuk membuat apa yang Paulus juga sudah membuat. Paulus murah hati, maka semoga kita juga murah hati, dan Paulus mewartakan Kristus, semoga kita juga mewartakan Dia. Itu ringkasannya. Iya, terima kasih Romo Is. Kita akan rehat sejenak dulu ya. Baik. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Romo Ismartono. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Ignatius Ismartono SY dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882 9019 0900 atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman Katolik Anda melalui email orkkaj@yahoo.com. Romo Is, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Kalau dari bacaan Injil pada hari ini, ada hikmat dan inspirasi apa Romo? Yang menghubungkan bacaan pertama dan kedua adalah perpisahan. Iya. Yang pertama, itu dalam kontemplasi saya terjadi lama setelah peristiwa perpisahan yang tertulis dalam Injil. Kalau yang pertama Paulus dan jemaat, yang dalam bacaan Injil Yesus dan murid-muridnya. Ya, di sana ada yang menarik dari perpisahan yang kedua ini adalah bahwa Yesus berharap, mohon bahkan, agar murid-muridnya itu terpelihara baik. Dan di sini Yesus mengungkapkan dirinya kepada Bapa, ya. Dan Bapalah yang nanti akan merawat murid-murid ini. Yang menjadi bahan menarik bagi saya secara pribadi adalah, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Ya? Dan ini jadi doa umat Katolik secara populer. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Jadi kerap kali kita bertanya, untuk apa sih semua ini mesti terjadi bagi kita? Banyak peristiwa-peristiwa pribadi yang kita sendiri tidak selalu tahu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di saudara-saudara, kenalan-kenalan orang-orang yang kita layani. Sakit. Untuk apa semua itu? Ada keluarga dengan anak yang cerdas. Liburan baik-baik. Meninggal karena kecelakaan. Untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Mengapa harus ada penderitaan di dunia ini? Bahkan pertanyaan yang tidak terjawab adalah, mengapa justru orang-orang yang baik menderita? Iya. Ya, coba ini korban bom di Sri Lanka itu ya, atau yang lain. Orang yang hari itu tidak pada ke gereja, saat berdoa, mungkin malah piknik keluar kota atau pergi, malah selamat. Malah selamat. Sedangkan yang ke gereja malah mati. Ya. Nah, ada makna saya kira dapat diambil dari bacaan ini, yaitu bahwa mereka itu dan kita juga menjadi bahan komunikasi antara Bapa dan Putranya. Permohonannya, lindungilah mereka. Bagaimanapun juga, mereka masih punya makna. Dan untuk apa? Ya, ini dia.
mohon agar kita ini sadar, bagi kita ya, diutus untuk masuk ke dalam dunia. Dan karena kita ini milik Yesus, dan Yesus menguduskan kita, apapun juga keadaan kita, dan kita masih di dunia, maka dunia ini dikuduskan. Itu yang saya mau sampaikan, atau karena pengalaman renungan saya ya. Jadi perpisahan Yesus ini tidak seperti perpisahan Paulus, di mana jemaat sudah merasakan ikatan yang erat lahir batin dengan dia, meskipun pola dasarnya sama, yaitu bahwa akhirnya baik perpisahan Paulus itu berpusat pada Yesus, di sini juga berpusat padanya. Dalam perpisahan yang kedua ini, dalam bacaan ini, yang jelas bahwa apapun juga yang terjadi pada kita, itu menjadi kesempatan Allah hadir di dunia ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Iya, Romo, saya mau bertanya, saya senang sekali dengan satu ayat yang di akhir ini, Romo. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan di dalam kebenaran. Ya. Ini menarik sekali ya, Romo ya. Gimana menariknya? Bahwa saya semakin percaya bahwa Tuhan menguduskan saya jika saya hidup di dalam Dia untuk menjalankan sesuatu hal dengan benar. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Saya senang sekali dengan ayat ini yang memberikan satu garansi, keyakinan bahwa Tuhan menguduskan saya di dalam saya, supaya saya ada di dalam kebenaran. Seperti itu ya, Romo. Semoga kita bisa mencecap itu. Iya. Dan kerap kali itu diuji juga. Ya. Maka kalau kita benar-benar dalam sebuah situasi tetap mempercayai firman Yesus ini, itu boleh lebih bersyukur. Kayak syukur kita yang pertama ini, syukur bahwa naskah ini mengena pada diri kita. Syukur kita yang lain adalah ketika naskah ini menguatkan kita dalam perjalanannya, perjalanan kita bersamanya. Iya. Jadi seperti tadi saya katakan, mengapa kita masih harus di dunia ini meskipun banyak sekali penderitaan. Karena dari semua yang kita alami itu, Allah melalui Yesus hadir di dunia ini melalui kita. Iya. Romo, bisa juga nggak disebut seperti ini, Romo? Setiap orang, mungkin saya juga harus mengalami suatu penderitaan. Tapi saya tidak melihat itu penderitaan. Mungkin lebih ke proses kali ya, Romo. Sehingga yang menjadikan kita untuk semakin dekat dengan Allah. Seperti itu, Romo. Ya itu memang. Ya. Jadi kalau ada Abraham diuji, ya toh, menjadi sahabat Allah, gitu. Menjadi sahabat Allah itu bukan sebuah anugerah murahan, tetapi anugerah terbesar yang masuk dalam kehidupan nyata. Masuk dalam pikiran kita, bahwa kita berpikir tentang Allah meskipun tidak selalu mengetahui seluruhnya, maka kita lalu juga mengisi hati kita, mengisi tindakan kita lalu merasakan kehadirannya. Maka disitulah yang disebut penderitaan kita menjadi sarana untuk dapat semakin mengingat dekat Allah sendiri-tidaknya. Tapi tidak boleh dibalik. Untuk mengingat Allah, orang harus menderita, harus mencari penderitaan. Ya. Tidak baik itu ya, salah itu. Atau tidak menjadi jalan pikiran ini. Iya. Ya, tidak jadi jalan pikiran ini. Maka seperti diulang-ulang bahwa akhirnya demi kehadiran Kristus kita ini masih bersyukur karena boleh hadir di dunia ini. Meskipun mungkin tidak lagi menghasilkan hasil secara yang dihitung secara ekonomis produktif. Ya. Mengapa kita menghormati orang-orang tua
yang kalau dihitung dari pengeluaran uang itu hanya tekor atau apa? Uang keluar. Uang ya. keluar aja tanpa Tapi kembali. justru karena dia masih berharga sebagai manusia, tapi sebagai orang beriman, dia masih menjadi sebuah cara Allah hadir di dunia ini. Melalui mereka ya, Melalui Romo. mereka. Iya. Romo Isai juga mau bertanya, hari ini kan kita Gereja Katolik secara universal merayakan pesta wajib Santo Bonifacius. Ada teladan apa, Romo, yang bisa kita ikuti dari Santo Bonifacius ini? Saya juga membaca dari Ruah Iya. 2019 ini ya. Ceritanya menarik karena apa? Dia dalam umur 30 tahun ditafiskan menjadi imam. Tapi kemudian dia meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjadi seorang misionaris. Selanjutnya pada tahun 723 Bonifacius diangkat menjadi Uskup Agung Mainz, Jerman oleh Paus Gregorius III. Nah, saya mau kalau ditanya tentang apa maknanya bagi saya ya. Iya. Saya mau melihat ini perubahan Bonifacius dari menjadi imam, menjadi klirik gitu, di dalam satu wilayah. Dia kemudian memutuskan untuk masuk ke dalam suasana baru. Akhir-akhir ini banyak orang berbicara tentang klerikalisme. Imam disoroti, juga Paus sendiri mengkritiknya, ya seperti lirik gitu ya. Sikap-sikap yang menjadi seperti Tuhan gitu. Oh, Ya. iya. Tuhan-Tuhan kecil gitu dikritik oleh Paus. Saya tidak membayangkan bahwa zaman dia masih di Inggris itu dia juga mengalami klerikalisme. Tetapi saya mau melihat bahwa perginya ke Jerman itu merupakan pemenuhan panggilan akan kehidupan mistik. Dia jadi misionaris. Dia di sana tidak pertama-tama menghayati bentuk-bentuk di mana gereja sudah sangat mapan. Ya? Dan dia di situ lebih mudah dibaca atau direnungkan sebagai seorang yang lebih menghayati hubungan dia dengan Allah, dengan yang ilahi secara intensif. Dan karena itu dia mau menularkan pengalaman ini kepada umat di sana. Ya. Itu saya lihat ada satu gerak, ini tafsir sekarang ya. Gerak Ada keberanian. Gerak keberanian dari situasi lirikal kepada mistikal, ya, yang mistik. Dan dia di sini dikatakan dibunuh ya, martir ya. Ketika menjalankan misi, dan dia juga ditipu di situ ya, mau menyongsong orang-orang yang mau mendapatkan pelayanan sakramen. Dan dia berkemah di satu pinggir sungai yang namanya Borne ya. Tapi yang datang justru yang mau membunuhnya. Ya. Dan berarti di sini ada suatu keberanian sebagai Laskar Kristus dari diri Bonifacius ya, Romo ya. Saya lihat di situ sejauh direnungkan sekarang, perginya dari sebuah gereja yang saya renungkan mapan di Inggris, menjadi misionaris di tempat yang baru, yang biasanya misionaris itu hidup sederhana karena alat peralatan saran-sarannya belum mapan, belum sempurna, belum baik. Iya. Nah, Romo berkaitan dengan yang tadi Romo jabarkan juga tentang Santo Bonifacius. Ada suatu keberanian dia keluar dari tempatnya sekarang untuk untuk memulai sesuatu yang baru di tempat yang boleh dibilang tidak nyaman ya, Romo ya. Ini luar biasa suatu ungkapan iman, kita pun juga
saya berpikir untuk bagaimana kita harus punya keberanian ya Romo ya, sebagai pewarta saksinya Kristus dalam situasi apapun. Ya. Dapat dipikirkan sebagai begitu, karena dia juga namanya terkenal. Saya kira karena orang dapat inspirasi ya. Namanya itu menurut Kisah Para Kudus hari ini dapat banyak dipakai untuk nama baptis, nama krisma, nama yayasan ya. Jadi, dan saya sendiri merasakan bahwa gerak dari situasi gereja yang mapan, yang mungkin kamu tadi senang pakai kata apa? Zona nyaman. Zona nyaman, kepada sebuah situasi yang di situ lebih mengutamakan hubungan seseorang yang dipanggil dengan dia yang memanggil. Ya. Tapi bacaan hari ini menginspirasi saya secara pribadi loh Romo, bahwa saya juga harus selalu berani keluar dari zona nyaman, bahwa di dalam ayat ini Tuhan selalu menguduskan saya, supaya saya pun dikuduskan di dalam kebenaran. Suatu garansi yang sangat luar biasa dalam kehidupan beriman ya Romo. Romo, selain dari itu, ada apa lagi Romo inspirasi dari bacaan Injil pada hari ini? Jadi kita melihat ya, bulan Juni, kita ini berada dalam bulan Juni. Iya. Kalau Mei dan Oktober, secara khusus bulan-bulan itu dipersembahkan pada Maria. Kalau Juni kepada siapa? Santo Santa. Ya semua bulan, tapi Juni itu sebuah bulan yang secara tradisional dia dipersembahkan kepada Hati Kudus. Ingat? Oh, Hati Kudus Yesus. Hati Kudus Yesus. Iya. Ya? Iya. Nah, memang tradisi-tradisi seperti ini membantu kehidupan beriman. Ya, tidak. Maka kalau selama bulan Mei, lalu Oktober nanti ya kita secara khusus. Maka kalau Hati Kudus Yesus itu sebuah devosi juga yang menarik. Karena apa? Allah mempunyai hati. Dan melalui hati itu dia mencintai kita. Dan itu menjadi sebuah devosi yang dihormati dalam Jumat-Jumat pertama. Iya. Ya? Hati Kudus Yesus. Pada sakramen Hati Kudus Yesus. Ya. Maka kalau ditanya masih tentang apa yang masih diungkapkan, baiklah pada bulan ini kita secara awas melihat kapan perayaan, kapan ibadat untuk Hati Kudus terjadi. Karena itu satu bentuk ungkapan iman kita bahwa Allah memiliki hati bagi kita semua. Jadi bulan yang baik pada bulan Juni ini kita berdevosi kepada Hati Kudus Yesus ya Romo ya. Nah ini saya hanya mau mengatakan kalau Mei dan Oktober untuk Maria. Untuk Maria, kalau Juni ini untuk Hati Hati Kudus Yesus. Tapi tentu Hati Kudus Yesus selalu sepanjang masa. Pasti ya. Pasti. Itu sepanjang tahun lewat Jumat pertama itu. Betul. Di Jakarta ini bagaimana misa jumper orang bilang Iya. di lembaga-lembaga. Seluruh gereja. Menjadi hari mereka berjemaat dan bersembahyang dan berdoa ya, dan melaksanakan apa yang dulu Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Tapi kali ini bahwa Yesus tidak hanya dipikirkan, tetapi Yesus juga dalam hati kita. Betul, amin. Romo, sebelum mengakhiri, Romo bisa menyapa sahabat yang terkasih pada hari ini. Mungkin mereka sedang sakit atau opa-oma di dalam keterbatasan mereka. Tapi mereka juga mau menjadi suatu sukacita pewarta kasih Tuhan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus saya mau menyampaikan kepada Anda yang sedang menderita sakit di rumah atau di rumah sakit, dalam situasi yang sangat mencemaskan ataupun sakit yang ringan. Mari kita berdoa untuk menyatukan agar setiap
rasa sakit yang Anda alami itu disatukan dengan rasa sakitnya Yesus ketika dia menderita bagi kita di sepanjang perjalanan jalan salib, ketika dia disalib, ketika dia dipaku, ketika dia harus menderita sebagai manusia penuh. Ya Bapa, kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang menderita sakit. Kami mohon agar setiap rasa sakit yang mereka alami, mereka satukan dengan sakitnya putramu Yesus Kristus ketika dia harus menderita untuk keselamatan kami. Semoga rasa sakit mereka ini menjadi juga rasa sakit yang kau angkat dalam penjelmaanmu, dalam penebusanmu bagi kami. Semoga kaulah yang akhirnya memberi yang terbaik bagi masing-masing. Saudara-saudari terkasih, semoga berkat Tuhan melimpah pada Anda secara khusus ketika merasakan rasa sakit ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romois, jadi dari dua bacaan pada hari ini, bacaan pertama dan bacaan Injil, saya tarik benang merahnya adalah suatu peristiwa perpisahan yang memberikan kenang-kenangan yang berarti bagi orang yang ditinggalkan itu untuk lebih berani, ya Romo, bahwa memulai perpisahan itu bukan akhir, tapi memulai suatu kehidupan untuk lebih bisa tampil berani mewartakan kabar sukacita sebagai murid-murid Kristus. Itu dari yang perpisahan Paulus dengan muridnya, dengan kawan-kawannya. Kalau yang dari bacaan Injil pada hari ini, di mana ada suatu jaminan saat Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya, Tuhan pun mempercayakan dan mendoakan murid-muridnya ini kepada Bapa untuk dapat memperoleh kekudusan. Dan kita pun sekarang bisa mengimplementasikannya dalam hidup kita, ya Romo, supaya kita percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap hati dan pribadi kita, dan bagaimana kita bisa untuk tetap hidup di dalam kebenarannya, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang kudus dan berkenan, ya Romo. Dan dari Santo Bonifacius, ya Romo, kehidupannya sebagai awalnya seorang imam, kemudian menjadi seorang misionaris, dan menjadi uskup, dan kemudian dia berangkat ke suatu tempat yang penuh tantangan untuk menjadi seorang martir, ya Romo, ya. Ini sangat luar biasa dan membuat inspirasi kehidupan beriman kita pada hari ini dan selamanya untuk bisa menjadi berani menjadi saksi Kristus bagi sesama. Terima kasih, ya Romo, buat kebersamaannya pada hari ini. Terima kasih kembali. Ya. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelica Luciana, dan Romo Ignatius Ismartono SY, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa, dan mohon berkat Allah melalui Romo Is. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena atas kemurahan hati-Mu, kami Kau ciptakan. Dan ketika kami berdosa, Kau kirim putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kami mohon agar karenanya kehidupan kami ini dapat menjadi kegembiraan bagi diri kami sendiri, menjadi berkat bagi sesama, dan menjadi kemuliaan bagimu sepanjang segala masa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.
Tuhan yang memberiku ketenangan dalam setiap jalan hidupku. Lalu aku berdoa dengan segenap jiwa, berharap datang kasih-Mu sekarang. Tuhan, Kau memberkatiku. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Terima kasih, Kau yakinkanku bahwa Kau ada dan mengasihiku. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu. Ku puji Engkau selama hidupku, tak lagi ku meragukan-Mu, tak lagi ku meragukan-Mu. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia.
harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu yang berharga di hadapannya. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang